Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, jadi seperti biasa pada video kali ini saya masih akan membahas custom room di Poco X3 Pro. Tapi sebelumnya mohon maaf apabila belakangan ini saya sering telat bikin video tentang custom room di Poco X3 Pro. Terutama untuk konten yang sekarang karena sangat telat sekali. Bahkan hampir 8 hari lebih saya belum buat lagi video terbaru. Jadi maaf ya kalau untuk sekarang saya telat update, soalnya susah bagi waktu dengan kegiatan sehari-hari. Ditambah lagi untuk sekarang waktunya sangat sedikit, jadi saya pun gak sempat untuk membuat video. Oke, jadi sebenarnya saya sudah lama ingin membahas custom room ini. Harusnya sih sudah dari 5 hari ke belakang saya sudah membahas custom room ini. Tapi dikarenakan susah mengatur waktu untuk membuat video, jadi saya hanya bisa sekarang untuk membahas custom room ini. Dan langsung saja di sini saya akan lanjut untuk membahas custom roomnya. Seperti biasa di sini kita akan lihat dulu pada bagian tentang ponsel untuk custom room yang sedang saya gunakan saat ini. Ya, jadi untuk custom room yang akan saya bahas kali ini adalah custom room base MIUI, dan untuk nama dari custom roomnya ini adalah MIUI HT Plus yang statusnya itu portingan dari Poco F4. Untuk versi MIUI-nya di sini sudah menggunakan MIUI 14.0.23.6.8 dev version. Kemudian untuk versi Android-nya sudah menggunakan Android 13 dengan patch keamanan yang berada di tanggal 1 Juni 2023. Dan untuk kernelnya di sini masih menggunakan kernel dari Perp. Sebelumnya di sini saat saya cek di kolom komentar custom roomnya ini, saya melihat penilaiannya itu kurang bagus. Soalnya ada yang bilang baterainya boros, terus ada juga yang bilang gak ada perubahan performa dari versi sebelumnya. Tapi saya rasa semua itu ada benarnya juga sih. Soalnya saat saya tes performa untuk main game seperti game PUBG, ketika saya main menggunakan grafik smooth ekstrim hasilnya kurang bagus. Terus untuk gameplaynya di sini FPS-nya sering naik turun, tapi meskipun begitu untuk gameplaynya ini sering stabil di 60 FPS. Namun ketika ada frame drop, untuk gameplaynya ini terasa sangat terganggu. Sebenarnya di sini sudah terunlock 90 FPS, tapi setelah saya coba main di settingan smooth 90 FPS, ternyata untuk FPS-nya ini hanya berjalan di 60 FPS saja. Jadi saya rasa untuk 90 FPS-nya ini gak ngaruh sama sekali. Terus untuk main PUBG pakai custom room ini saya rasa kurang cocok jika tidak ada perubahan pada bagian kernel, terus penambahan modul magis ataupun merubah yang lainnya untuk menambah performa. Kemudian untuk custom room ini ada beberapa fitur menarik yang dibawa secara default. Contohnya pada bagian bar status yang sudah bisa merubah gaya tampilan icon sinyal seperti pada custom room AOSP. Terus di sini juga sudah bisa merubah icon WiFi. Kemudian bisa juga mengatur ukuran baterai dan juga mengatur icon jam. Tapi untuk bagian ini sayangnya masih mengalami bug. Contohnya aja ketika kita mau mengganti icon sinyal, maka apabila ikonnya sudah berubah, untuk icon sinyalnya ini akan menjadi berwarna putih dan seperti gak ada ikonnya. Tapi apabila di scroll untuk icon sinyalnya ini akan tampil dengan ukuran yang lebih besar sedikit dari ukuran icon baterai. Jadi lihatnya agak kurang enak aja gitu. Dan saya rasa masih lebih bagus tampilannya ini menggunakan gaya icon sinyal bawaan saja. Sedangkan untuk yang lainnya di bagian ini gak ada masalah sama sekali. Terus selain beberapa fitur di bagian bar status, di sini juga sudah membawa fitur untuk merubah gaya icon folder di bagian home screen. Jadi untuk custom room ini untuk gaya foldernya sudah membawa dua tambahan gaya seperti ini. Kemudian pada bagian refresh rate juga di custom room ini sudah tersedia refresh rate 90 Hz yang sudah bisa digunakan tanpa mengalami bug. Lalu untuk fitur lainnya yang dibawa oleh custom room ini mungkin cuma pada bagian kamera aja yang sudah menggunakan MIUI Leica kamera. Tapi saya kurang suka dengan kamera bawaannya ini karena jika digunakan untuk merekam video di 60 fps hasilnya kurang stabil. Dan satu lagi untuk custom room ini penggunaan RAM-nya sangat hemat karena untuk pre-RAM-nya di sini bisa menyisakan sekitar 4,5 GB. Jadi untuk custom room base MIUI sekarang penggunaan RAM-nya saya rasa sudah pada hemat. Ya, jika dibandingkan dengan custom room base AOSP, untuk sekarang kebanyakan custom room AOSP itu penggunaan RAM-nya agak boros. Lalu selain fitur yang sudah dibahas, mungkin di sini saya akan bahas bug yang ditemukan selama saya menggunakan custom room ini. Jadi untuk bug ini saya menemukan bug pada bagian bahasa, yang dimana di sini saat saya ubah ke bahasa Indonesia, untuk bahasa sistemnya ini gak bisa berubah. Tapi kalau untuk yang lainnya seperti pada aplikasi, misalnya di Play Store, untuk bahasa defaultnya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Ya ini agak berbeda dengan custom room yang tidak ada bahasa Indonesianya. Karena untuk custom room yang tidak ada bahasa Indonesianya, jika kita atur bahasa Inggris, maka otomatis untuk di bagian Play Store ini juga biasanya berbahasa Inggris.
Terus untuk bug yang lainnya terdapat pada boot animasi yang gak redup ketika HP-nya ini mau hidup. Jadi biasanya kalau kita mau menghidupkan HP terus HP-nya mau menyala, untuk animasi bootingnya ini suka redup ya. Tapi di sini untuk layarnya terus aja terang sampai HP-nya ini menyala. Dan cuma itu saja sih beberapa bug yang saya temukan pada custom ROM ini. Paling untuk bug yang lainnya tadi aja sih, bug yang tersedia pada pengaturan icon sinyal. Kemudian jika melihat hasil benchmark saat saya tes Antutu pada custom ROM ini hasilnya lumayan bagus. Untuk skornya berada di angka 569 ribuan saat saya tes dengan Antutu versi 9. Lalu untuk hasil dari wildlife-nya juga standar, skornya berada di angka 3456. Tapi untuk hasil dari CPU throttling hasilnya kurang bagus. Di sini terlihat pada bagian grafiknya masih suka kena throttling. Terus untuk skor Gibbs-nya pun bisa terbilang kecil karena berada di angka 171.000 untuk skor tertinggi dan 145.000 Gibbs untuk angka terendah. Lalu untuk performa gamenya seperti biasa di sini saat saya tes game Mobile Legends dengan grafik yang saya pakai berada di rata kanan, hasilnya bagus, frame drop-nya sangat jarang, main sambil record pun aman gak terasa berat. Tapi seperti biasa untuk custom ROM based MIUI meskipun FPS-nya ini sudah diset ke 120, untuk gameplaynya masih aja stay di 60 fps. Tapi selain itu di sini gak ada masalah lagi sih selama saya main game Mobile Legends pakai custom ROM MIUI HT Plus ini. Terus jika kalian melihat frame drop di sini mungkin terjadi ketika saya mengalami sinyal yang lag. Soalnya saat ada sinyal yang lag di sini agak sedikit patah-patah ya. Tapi itu pun gak terlalu lama dan gak begitu mengganggu. Dan tentunya untuk gameplaynya masih sangat nyaman. Kemudian untuk PUBG ya seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa untuk game PUBG pada custom ROM ini bisa menghasilkan gameplay yang kurang nyaman. Kemudian untuk yang lainnya seperti game turbo pada custom ROM ini masih biasa aja. Karena saya rasa untuk game turbo yang digunakan di sini masih sama seperti game turbo yang ada pada custom ROM bawaan MIUI. Terus untuk bagian tampilan UI yang menarik pada custom ROM ini saya rasa berada pada bagian tampilan control panel notifikasi. Yang tampilannya ini mempunyai tampilan jam di tengah seperti ini. Dan untuk tampilan yang seperti ini saya rasa lebih bagus ya jika dibandingkan dengan tampilan dengan jam yang berada di bagian kiri. Terus di bagian folder juga di sini saya rasa lebih bagus ya karena sudah ada tambahan 2 gaya folder. Namun untuk tampilan widgetnya saya kurang suka karena semua widgetnya ini seperti ini dan juga semua widgetnya ini masih berbahasa Cina. Jadi itu saja sih untuk pembahasan pada custom ROM ini. Maka dari itu untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembahasan custom ROM-nya. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.